minjem sama dia, apa yang terjadi? Itu tadi golabatidah ini wa qahrir rijal, dan penindasan orang yang minjemin duit kita. Ya ini lah, iya ini. Kita nih kalau udah minjem duit sama orang, kita nih kalau minjem duit sama orang, itu rasanya ditindas. Nggak enak, nggak enakan. Akhirnya saya nggak enak. Tapi ini nggak enakan yang bagus. Saya akhirnya bantuin bisnisnya dia. Saya kan bilang sama dia, saya tuh perlu 500 juta sebulan. 50 juta tuh kagak cukup. Cuma akhirnya karena kondisi saya nggak beres-beres, nggak berhasil-berhasil, ya udahlah, gitu kan, 50 juta nggak apa-apa lah setiap bulan. Saya akhirnya gitu bekerja, Jalanin teman-teman. mulai hilang Benar. tuh, mulai hilang bingungnya, sedihnya, malesnya, gitu kan, lemahnya, udah mulai hilang tuh semua tuh. Nah pas itu udah hilang semua, gitu, subhanallah, Allah kasih, gitu ya. Nah jadi mulai dari sini. Nah cuma memang semuanya dimulai dari nggak mau minjem, nggak mau minjem, lebih baik produktif. Nah istri saya memilih produktif waktu itu, gitu kan. Saya memilih diem karena kebingungan. Cuma kan alhamdulillah ya, ini kan suami istri itu kan kerjasama. Ya, suami istri itu kerjasama. Makanya kalau di sini nih ada yang suami-suaminya itu lagi pada kebingungan, lagi pada main game terus gitu. Ya kan ujung-ujungnya kan kalau udah game, main game itu ngutang, minjol, akhirnya judol gitu. Kalau imannya nggak kuat. Kalau imannya kuat, alhamdulillah tuh. Lampiasannya tuh ke Ngaji. masjid, gitu, ngaji. Tapi kalau imannya nggak kuat, gitu, mudah. Nah, maka kalau ada suaminya yang lagi kayak gitu ya, berkacalah sama nih orang di samping saya. Ya, jadilah wanita hebat. Ya, jadilah wanita kuat yang bilang sama diri sendiri, ya Allah, aku bekerja ini untuk membantu suami aku, untuk menjadi sedekah bagi suami aku. Insya Allah pahalanya besar. Pahalanya besar. Ya, ya. Jadi nggak dibilang kayak gini, dok. Saya kan harusnya kan saya juga dapat nafkah gitu. Harusnya kan saya dapat nafkah. Ada kok kondisi-kondisi di mana para sahabat-sahabat wanita di zamannya Nabi itu mereka berusaha. Pada saat kapan? Pada saat suaminya itu nggak bisa memberikan nafkah kepadanya. Gitu ya. Nah, niatnya jangan niat merasa ditindas gitu, enggak. Kalau kayak gitu tuh, aduh kalau saya ditindas dia sama suami, enggak. Niatnya saya mau sedekah sama suami. Udah gitu aja. Insya Allah nanti Allah akan. Nah, berkacanya sama kami saya pernah gitu kan kondisi minus 21 miliar, istri ya udahlah gitu, dia kan dapur harus ngepul, yang dia pikirin cuma aduh, cuma bagaimana dapur bisa ngepul aja sebenarnya gitu. Tapi subhanallah dari pikir dapur ngepul itu akhirnya gitu kan mulai peluang kebuka, peluang kebuka, peluang kebuka. Saya juga ngelihat loh gitu kan, waktu itu bisnis istri saya bisa saya kembangkan nih, saya bilang gitu kan. Akhirnya saya kembangkan dengan memperbaiki SDM-nya. Nah, memperbaiki SDM akhirnya gitu kan. Saya setelah memperbaiki SDM muncul jurus-jurus. Nah, jurus-jurus magnet rezeki, bikin buku. Gitu. Nah, dari bikin buku itu akhirnya sampai sekarang, subhanallah. Ya, dimulai dari mana? Dimulai dari ya action. Action kecil, ya. Action kecil yang mengubah segalanya. Nah, jadi teman-teman semuanya, ya itulah doa 8 dari Nabi. Ya. Nah, kalau Nabi karena beliau adalah profetik Nabi, ya maka yang dibekali kepada kita adalah doa. Tapi kita sebagai umatnya mencerna doa itu sebagai langkah aksi. Oke? Jadi itu doa dari Nabi, tapi kita ya menjadikan itu sebagai langkah aksi. Langkah aksi saya bagaimana untuk keluar dari ya ketidakmudahan hidup ini. Ya. Nah, jadilah duta-duta. Ya, duta pertama, Anda menjadi duta sehat. Satu. Setelah jadi duta sehat, Anda menjadi duta gitu kan finansial. Akhirnya finansial Anda kuat nanti insya Allah. Ya, finansial kuat. Setelah duta finansial gitu kan, ya Anda ya bisa menjadi ya duta. Jadi finansial itu ada dua, finansial dalam mencarinya dan finansial dalam merawatnya. Gitu. Betul. Anda mencari ini, mencari dengan menjadi duta sehat. Setelah mencari, gitu kan, uang itu, ya, kalau kita hanya cuma jadikan sebagai rupiah, itu uang manusia. Ya. Langsung alihkan ke uangnya Tuhan.
uangnya Allah Subhanahu wa taala namanya dinar. Jadi setelah seperti itu insya Allah nanti lama-kelamaan tuh kuat tuh. Anda belum ada punya penghasilan. Ya, jadi journey Anda misalnya katakan sekarang nggak punya penghasilan, suami lagi kayak begitu, gitu kan? Ya udahlah, gitu kan? Saya mau udah nggak nuntut suami deh. Saya mau sedekah sama suami. Kerja pelan-pelan, 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 gitu kan? 8 yang ini kita kerjakan semuanya. Tahu-tahu dapat di penghasilan 3 juta, 4 juta, 5 juta. Nah, dari situ mulai tuh sisihkan beli emas, sisihkan belikan emas gitu. Nah, nanti emasnya itu yang akan tumbuh subur. Karena emas itu udah kondisi hari ini emas itu adalah eh, apa penyelamat penyelamat ekonomi ya. Oke lah kalau sekarang kita belum punya duitnya untuk beli emas, maka produktif lah. Nah, setelah produktif gitu kan punya penghasilan, sisihkan sebagian untuk membeli emas karena emas adalah jangkar penyelamat. Oke, alhamdulillah ya ini ilmu yang kita sampaikan dari Masjid Nabawi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu ini bermanfaat ya bagi semua yang mendengarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan ekonomi kita menjadi ekonomi-ekonomi yang jauh lebih berdaya dan kita menjadi wakil-wakil dari teman-teman kita ya yang di mana-mana rata-rata bukan cuma di Indonesia, di seluruh negara sekarang lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk sama-sama ya kita amalkan 8 doa dari Nabi ini agar kita semuanya insya Allah ya selamat dan keluar dari ketidakmudahan hidup. Oke, teman-teman kita foto bareng dulu ya. Ada yang pakai laptop gak nih? Caranya sih biasa kreatif. Oke, kita foto ya. Gantian nih layarnya. Nah, Oh gitu. Ya, 1, 2 di bisa. atas ya. Kalau kita pakai handphone, jadi pelan-pelan ya. Nah, oke, lagi ya. Ya. Gimana sih? Oke, udah berapa gitu aja deh. Oke, 1, 2. Ya.